kalau kita mau melihat keagungan Ar-Rasul pada apanya? Ar-Rasul itu seluruh keutamaannya adalah pada risalah yang dia bawa. Jadi kalau kita hendak melihat keagungan dan keutamaan Ar-Rasul sallallahu alaihi wa alihi, Ar-Rasul itu adalah risalahnya. Keagungan Ar-Rasul, keutamaan Ar-Rasul adalah risalah yang paling sempurna yang dia bawa. Yang menarik, untuk urusan yang paling agung dari Ar-Rasul, yaitu risalah yang dia bawa ini, kemudian Allah membicarakan masalah upah, masalah ongkos. Ini menarik ini, ongkos loh ya. Padahal Ar-Rasul itu orang yang mukhlis, orang yang tulus, tidak butuh upah, tidak butuh imbalan. Rasul tidak pernah minta itu, Allah yang memerintah. Kul, katakan wahai Muhammad, la as'alukum alaihi ajran illal mawaddata fil qurba. Ongkos. Saya mau tanya sekarang, kalau kita ini bangun rumah, rumah sudah jadi, kemudian kita sebagai pemilik rumah, kita tidak memberikan upah kepada tukang-tukang bangunan kita. Rumah sudah jadi, tapi kemudian kita tahan upah bagi para pekerja yang membangun rumah ini tidak kita berikan. Saya mau tanya secara hukum syar'i, sholat di rumah itu sah apa tidak sah? Ini baru rumah loh ya. Rumah kalau kita bangun, kemudian haknya orang yang bangun tidak kita berikan, kita tahan. Sholat di rumah itu tidak sah. Wudhu di rumah itu tidak sah. Rumah itu tidak ada berkahnya. Setiap pijakan langkah kita di rumah itu dihitung sebagai haram. Upah ini masalah penting. Itu rumah loh ya. Rumahnya menjadi tidak berkah. Sekarang kembali kepada ayat tadi. Kalau ada orang yang tidak memberikan upah kepada Ar-Rasul, dan upahnya itu Allah yang menentukan, al-mawaddah fil qurba, kecintaan kepada ahlul bait. Dan al-mawaddah lagi-lagi ini, cinta ini di atas ketaatan. Kalau orang cinta pasti taat, tapi orang taat dan patuh belum tentu cinta, boleh jadi karena takut. Kenapa Allah katakan al-mawaddah? Karena al-mawaddah fauqat ta'ah. Innal muhibba liman yuhibbu muti'u. Orang yang cinta itu pasti dia akan mentaati orang yang dia cintai. Karenanya Allah luar biasa, Allah tidak katakan ketaatan, Allah katakan cinta di atas ketaatan. Kalau cinta itu berarti kita taat dengan tulus, taat dengan jujur, taat dengan penuh spirit, taat dengan penuh kegembiraan. Itu namanya cinta. Qul la as'alukum alaihi ajra illal mawaddata fil qurba. Jadi kalau ada orang yang tidak memberikan upah ini, jangan kaget kalau sholat mereka tidak diterima. Sama dengan orang ketika sholatnya tidak sah, kalau dia rumah yang dia bangun dia belum bayar upah para karyawannya, para tukangnya. Kalau kita tidak bayar Rasulullah dengan mencintai keluarganya, ini keputusan Allah, statement Allah, hukum Allah ini. Kalau ada seorang mukmin atau yang mengaku beriman dan tidak memberikan upah cinta kepada, apalagi kalau sampai memerangi, apalagi kalau saya melawan ahlul bait, apalagi kalau sampai berbeda pendapat dengan ahlul bait yang suci, disuruh cinta kok. Melawan, berbeda pendapat, atau bahkan sebagian melampaui batas, memerangi dan memusuhi ahlul bait. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Jadi jangan kaget kalau kemudian ada riwayat-riwayat orang yang tidak memberikan cinta kepada ahlul bait, maka sholatnya tidak diterima, maka puasanya tidak diterima. Loh, memang iya. Karena Allah mewajibkan upah, al-mawaddah al-wajibah. Qul la as'alukum alaihi ajran illa al-mawaddata fil qurba. In kana al-habib habib tani in sagal albu habib ghairi nisi kalamun aw ghanami kana huwa alayya law kan ali in kana al-habib habib tani in sagal albu